Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Wa la rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika badana badana rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa qadrihi wa miqdarihi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja yang sempurna juga puja suci kehadirat Rabbi yang benar-benar hari ini. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mencari daripada keridhaan dan ampunan segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Yakni pada malam hari ini kita masih diberi umur panjang dalam keadaan sehat walafiat. Ya selamatkan kita, berlebih nikmat iman Islam taufik hidayah, sehingga pada saat ini kita dapat mengurangi hawa nafsu kita, mudah-mudahan termasuk kumpul kita pada keterangan kajian Nabi Muhammad SAW. Orang yang menuntut ilmu itu adalah jihad fisabilillah, bayar jihad sehingga orang itu pulang dari tempat majelis taklim. Mudah-mudahan pula termasuk pada hadis kanjeng Nabi Al-Quran kafaratun lima atau bahwa ilmu itu bisa mengkikis, bisa menghapuskan, bisa menggugurkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Amin. Amin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan atas baginda alam junjungan kita kanjeng Nabi Muhammad yang telah menyelamatkan kita daripada alam jahiliyah kepada alam hidayah, pada alam kegelapan, pada alam terang benderang. Alhamdulillah pada saat ini kita masih berjihad untuk menuntut ilmunya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Yang saya hormati para jamaah, khusus kita bersama Ustadz Rusli dan masyarakat, Bapak Haji Sasi dan orang tua kita, tidak kalah pentingnya alhamdulillah yang selalu eksis ada di tempat pengajian, yaitu Bapak Ishak atau Bapak Oyeh. Mudah-mudahan beliau semua dipanjangkan umurnya oleh Allah, dalam keadaan sehat walafiat, dan ditetapkan hidayah kita semua sehingga kita pulang dalam keadaan husnul khotimah. Dalam salah satu keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, inna min asyratis sa'ah, sesungguhnya sebagian daripada ciri kiamat, ayyab sual ilmu, yaitu yang pertama apa? Cirinya hari kiamat, kata Rasulullah SAW, ayyarfa'al ilmu, ayyarfa'al ilmu, yaitu diangkatkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada saat ini kita masih dapat mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum ilmu diangkatkan oleh Allah,
jelasnya bukan secara tiba-tiba orang yang bisa, yang berilmu tiba-tiba hilang ilmunya. Tapi dalam salah satu keterangan, innallaha la yaqbidul ilma intijaran. Allah itu tidak secara langsung mengangkatkan ilmunya dari manusia, tetapi Allah bakal mengangkatkan ilmunya, yaitu biqabdil ulama, dengan dirapihkan, bimautil ulama, jelasnya dimautkan para ulama. Jadi seandainya nanti sudah ada seperti itu, ya, para ulama yang sudah mendahului kita, maka tinggal yang tersisa adalah orang-orang yang awam. Alhamdulillah pada saat ini kita masih mencari ilmunya Allah. Mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan ilmu yang menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Kalau sudah tidak ada lagi yang berilmu karena sudah dirapihkan oleh Allah, wa yajharul jahlu, tinggal tersisa orang-orang yang awam. Kalau udah yang tersisa orang-orang awam, khawatir bukan ahlinya bicara tentang masalah agama, khawatir kenapa? Sebab agama ini dalam salah satu keterangan adin mabniun ala nukul. Agama ini harus didasari dengan dalil, bukan didasari dengan akal. Mudah-mudahan kita selalu eksis, selalu kontinu, selalu terus mencari ilmunya Allah. Tidak ada suatu rintangan dan hambatan yang kira-kira untuk menghalangi kita talab ilmu. Yang keduanya tadi adalah tersisanya orang-orang yang awam. Satu cirinya kiamat diangkatkan ilmu Allah. Yang kedua tersisa orang-orang yang awam. Wayak suazina, dan merajalela zina. Wayashrabal khamra, dan diminumnya arak. Wayajhabar rijal, dan kurangnya laki-laki. Watabkon nisa'u, lebih banyak orang perempuan. Hatta yakuna li khamsina imra'atan, sehingga bandingannya 50 seorang perempuan. Qayyimun wahidun, itu satu laki-laki. Cirinya kiamat. Konon karang katanya bandingan laki-laki dan perempuan 1:7. Nanti mah di hari cirinya kiamat sini udah dekat hari kiamat 1:50. Jadi bukan laki-laki yang ngejar-ngejar perempuan yang ngejar laki-laki, ya. Maka insya Allah mudah-mudahan wasilah kita kumpul di majlis taklim setiap seminggu sekali malam Rabu ini dijadikan suatu tadfa'ul bala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Setiap kita ngaji, kita selalu mengagungkan junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini dijadikan suatu, ya,
wasilah sebab kita mendapat syafaat junjungan kita kanjeng Nabi Muhammad SAW. Namun ya, yang paling penting adalah ilmu yang buat kita pakai sehari-hari, yaitu tentang sholat. Ya. Jadi jangan bosan kita mencari ilmu tentang sholat. Rukun yang 13 terbagi 3, jangan sampai lupa. 1 rukun qalbi, 2 rukun qauli, 3 rukun fi'li. Qalbi di hati, qauli ucapan, fi'li perbuatan. Jadi di dalam sholat ini ya semua yang 3 itu harus kita jalankan. Dalam hati cuma 1, yaitu niat. Diucapkan dengan lisan kita di dalam sholat yang wajib ada berapa? 5 yang harus diucapkan. 1 takbiratul ihram, 2 Fatihah, 3 tahiyat akhir, 4 sholawat dalam tahiyat akhir, kelimanya salam. Itu harus diucapkan dengan lisan kita. Takluknya kesifat sama. Semuanya yang 5 itu adalah harus terdengar dengan telinga kita. Wa ayusmi'a nafsahu jami'ahu biha, harus terdengar dengan telinga kita. Jadi ada berapa di dalam sholat yang harus terdengar dengan kuping kita? 1 takbiratul ihram, 2 Fatihah, 3 tahiyat akhir, 4 shalawat dalam tahiyat akhir, 5 memberi salam. Jadi memberi salam dengerin. Kalau ada yang baca assalamualaikum, benar salah? Salah. Yang benar assalamualaikum. Allahu akbar, salah benar? Kenapa? Berhenti. Harus Allahu akbar. Dengerin, Allahu akbar, salah benar? Salah. Sebab berhenti. Enggak boleh berhenti dari A-nya lafaz Allah sampai Ro-nya lafaz akbar. Ya. Jadi harus terdengar. Disitulah kita menerapkan niat kita. Menurut mazhab kita Imam Syafi'i dalam salah satu kitab, harus muqtaronan bi fi'lihi. Cukup yang 3 niat di dalam hati, qasdu, ta'arud, ta'yin. Apa itu qasdu? Usolli, maknanya bahasa kita itu fi'il fa'il dari kata sholat, yusolli, yusolli, yusollian, yusalluna, tusolli, tusollian, yusolla, tusolli, tusollian, tusalluna, tusallina, tusollian, tusollna. Usolli, nusolli, aku sholat, maknanya aku sholat. Ya. Yang kedua ta'arud, mengucapkan fardu, usolli fardu. Yang ketiganya ta'yin, menentukan sholatnya. Kalau zuhur. Jadi cukup usolli fardhu zuhri. Cukup segitu di dalam niat. Kalau itu ucapan ya adanya di dalam hati, juga tahu maknanya. Jadi usolli artinya aku sholat atau sahdaku sembah. Kedua ta'arud, mengucapkan fardu. Yang ketiga ta'yin, menyebut sholatnya. Jadi cukup usolli fardhu zuhri
arba rakaatin mustaqbilal kiblat itu sunnah. Kalau kita jadi makmuman, ya jadi makmum harus pakai makmum. Kalau jadi makmum wajib pakai makmum. Jadi harus dijelaskan, ya. Sebab yang paling pertama ditanya sholat, di mana sholatnya bagus, semua amal kita bagus. Ya. Jadi niat ini harus muqtaronan bi fi'lihi. Jadi ucapan kita itu bahasa Arabnya bukan niat, ya. Tapi walaupun bahasa Arab, kalau kita ketika takbiratul ihram dalam hati kita niatnya dengan bahasa Arab, kita ngerti maknanya. Allahu Akbar, kata hati kita usolli fardhu zuhri makmuman, usolli fardhu zuhri asri makmuman, usolli fardhu maghribi makmuman. Ngucap 3 atau 4 atau 2 rakaat itu hukumnya sunnah. Dan alangkah baiknya kalau kita bisa sampai itu. Tapi jangan sampai kita mengejar yang sunat, yang wajib ketinggalan. Jadi ngaji ini harus jelas. Ngeri, kita sholat berjamaah. Kata hati sahajaku sembahyang zuhur makmum karena Allah. Sah enggak? Sah. Sahajaku sembahyang fardu johor, ya sah. Kalau bahasa Sunda, sejak kaulah sholat fardu johor. Kalau bahasa Arab, usolli fardhu zuhri. Bahasa Inggris nggak bisa. Thank you bang. Thank you. Dengerin. Sekarang berjamaah, ya. Salat Jumat, usolli fardhu, usolli Jumati rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Sangat dengerin. Usolli Jumati rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Sangat kurang apa? Fardhu. Jadi fardhu zuhur, fardhu asar, fardhu maghrib, fardhu isya, fardhu subuh, fardhu subuh. Itu di dalam hati. Mulut kita, lisan kita harus tetap mengucap Allahu Akbar. Allah itu adanya di lidah, bukan di bibir. Bukan Allah. Kalau kita nggak ngaji, ngucap Allah aja udah salah. Ngerti? Bukan Allah, tapi Allah. Tidak tutup kemungkinan kalau kita nggak ngaji, karena kayak di negeri Syam. Di negeri Syam, ya, segitu ada di dalam kitab, ada di dalam, ya, kitab-kitab agama, tapi konon katanya sekarang anak-anak generasi penerusnya udah enggak hafal Fatihah. Nggak tutup kemungkinan kampung kita seperti itu kalau kita enggak perang melawan hawa nafsu. Jadi sekali lagi, belajar ini adalah yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya, paling dibenci oleh syaitan. Kenapa? Sebab selamatnya di dunia dengan ilmu, selamat di akhirat dengan ilmu, selamat di akhirat juga dengan ilmu. Jangan salah, orang sholat udah benar, rajin, tetap iblis nggak akan berhenti menggodanya. Sampai di mana supaya amal ibadahnya enggak diterima. Insya Allah kalau kita ngaji, kita nanti kebahas tentang yang menghancurkan amal ibadah, harus kita tahu. Jangan sampai kita rasa bangga udah banyak amal, tapi ternyata amal kita dilemparkan oleh Allah. Kenapa? Karena kita beramalnya tanpa mencari ilmu.
Ngerti semua? Insya Allah. Tuh. Nah. Jadi cirinya kiamat, satu bakal diangkat ilmu Allah. Yang kedua bakal tersisa orang-orang jahil, orang awam. Yang ketiga merajalela zina. Yang keseterusnya wa ayusrabal khamr, diminumnya khamr atau khamr apa? Arak yang memabukkan. Bukan cuma arak doang, obat. Well, apapun yang memabukkan itu adalah termasuk haram. Dan laki-laki bakal kurang, lebih banyak perempuan daripada laki, sehingga satu laki-laki bandingan 50 perempuan. Jadi jangan takut nggak laku. Nah, aman. Juga kalau kita ingin ya, diakui oleh Rasulullah, selain daripada kita tolak ilmu, kalau ngikutin perintah Rasul, ngikutin amalan Rasulullah, nggak mungkin kita bisa. Karena Rasulullah itu adalah manusia, bukan manusia biasa. Yang penting kita mengetahui apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kita kerjakan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Cari ilmu, ya, jangan sampai kita enggak menuntut ilmu. Sudah sering dibahas kan? Man madu arba'ina yauman, barang siapa orang yang hidup 40 hari dalam majelis ulama, enggak duduk di majelis taklim dekat ulama, qasrahu, maka keras hati, wa hasulu amal kabair, dan berani mengerjakan dosa besar. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan duduk kita dijadikan wasilah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Rasulullah pernah bertanya kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu. Kita diwajibkan mengetahui malaikat. Ada berapa malaikat? Wallahu a'lam, tidak ada yang tahu. Bahkan tetesan air hujan pun diiring sama malaikat. Tapi wajib kita mengetahui malaikat. Alhamdulillah, dari kecil sudah diajari Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Ridwan, Malik. Jibril tugasnya apa? Tukang wahyu. Jibril tukang bawa wahyu. Mikail membagi rizki. Israfil sangkakala. Israil mencabut nyawa. Munkar nakir tukang nyuhar. Nulis amal, Malik juru kunci neraka. Ridwan juru kunci surga. Alhamdulillah, jangan sampai lupa tuh. Ya, kewajiban kita ngasih tahu kepada orang lain. Jadi Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu. Kata Rasul, hai Jibril, hal tanzilu min ba'di ila dunya. Hai Jibril, apakah kamu bakal turun setelah aku tiada?
Rasulullah nanya ke malaikat Qala Jibril. Dijawab oleh Jibril, na'am yanzilu as'a maratin. Aku turun ke dunia 10 kali. Dari sejak Rasulullah masih hidup, bakalnya turun lagi malaikat Jibril. Kan kalau pikiran kita, tugasnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Rasulullah udah nggak ada, sekarang pensiun dong. Ya nggak kerja apa-apa dong. Tapi Rasulullah pernah bertanya, malaikat Jibril bakal turun ke dunia berapa kali? 10 kali. Ya. Wa yarfa'u asyara maratin, aku bakal ngangkat 10 macam. Turun 10 ke dunia, bakal ngangkatin 10 macam dari dunia. Min jawahiril ardi. Qultu, maka Rasulullah bertanya lagi, ya akhi, saudaraku, kata Rasulullah, ma tarfa'u minal ardi, apa yang bakal diangkat dari dunia? Hai Jibril, apa yang kau bakal angkat dari dunia? Jadi kau turunnya ke dunia ini 10 kali, tujuannya mau mengangkat 10 macam. Yang pertama, kata malaikat Jibril, al-awwalu ar-rafa'u al-barakata. Yang pertama, aku bakal ngangkat kebarokahan dari dunia. Barokahnya apa? Ziyadatul khair lil ghair. Kalau kita dapat kenikmatan, bukan cuma buat kita doang, ditambahi kenikmatan kita kalau kita berikan kepada orang lain. Jadi kalau kita mohon kepada Allah, jangan cuma buat kita doang, harus kita minta juga buat orang lain. Karena semua barokah itu adalah ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelasnya sedikit cukup, banyak kebahagiaan orang lain. Kalau dunia enggak akan cukup kalau kita enggak merasa cukup. Nah, jadi yang pertama, malaikat bakal kata apa? Wasani arfa'ur rahmata min qulubil ibad. Yang kedua, aku bakal mengangkat, kata malaikat Jibril, kasih sayang daripada hatinya hamba. Udah nggak ada rasa sayang lagi, nggak ada kasihan lagi. Dulu mah kita kalau mendengar orang ya bunuh-bunuhan di luar negeri, ya kan? Sekarang mah kadang-kala di kampung kita juga ada. Anak bisa mukul sama orang tua karena udah nggak ada rasa kasih sayang. Orang tua ngejinahin anak, ada nggak? Naudzubillah summa naudzubillah. Udah terjadi belum? Udah. Jadi kalau kita udah nggak rasa sayang lagi sama orang lain, berarti kita udah keangkat kasih sayang kita. Makanya terus kita perang ya, melawan hawa nafsu. Kalau kita mendapatkan kenikmatan, berikanlah kepada orang lain kenikmatan itu. Yang berapa sekarang? 3. Wasalisu, yang ketiga, arfa'ul mahabbata min qulubin nas. Yang ketiga, aku bakal mengangkat saling cinta mencintai antara manusia sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau kita melihat orang jatuh kita senang, melihat orang senang kita susah, itu berarti kita udah keambil rasa mahabbahnya dari hati kita.
Ganti semua. Ini copet aman. Ya. Termasuk itu orang yang hasud. Ya. Jadi jangan sampai kita enggak mencintai orang, ya, bahkan kita membenci orang, itu berarti kita sudah keangkat. Maka insya Allah dengan sebab kita talab ilmu, kita bisa istighfar, bisa taubat, tidak bisa enggak mengulangi lagi apa yang kita amalkan yang menjadi murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ditugaskan, ya, saling mencintai oleh Rasulullah. Harus saling cinta mencintai. Yang kedua sekarang. Warabiu arba'ul haya minan nisa. Yang keempat bakal diangkatkan rasa malunya dari seorang perempuan. Dulu mah perempuan kalau melihat lelaki minggir, malu. Kalau sekarang Pajang. dulu mah seorang istri benar-benar taat kepada suaminya. Sekarang mah itu berarti sudah diangkat rasa malunya seorang perempuan, ya. Tapi insya Allah dengan taubat nggak ada dosa yang nggak diampunkan. Maka untungnya kita ngaji seperti ini. Jangan kita mengaji tapi kita masih begitu saudara kita. Jangan. Kita harus sabar atas segala ujian. Yang pahit dan yang manis itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tereksis kita saling mencintai kepada sesama manusia, walaupun orang yang enggak kita cintai itu enggak senang bersama kita. Yang keberapa sekarang? Wal khamisu arba'ul adla minal umar. Tahu nanti kata apa? Malaikat Jibril. Aku turun yang ke berapa kalinya? Yang kelima kalinya bakal ngangkat adilnya seorang pemerintah kepada rakyatnya. Nanti tahu karang nanti? Udah turun belum? Udah keangkat belum? Mudah-mudahan masih ada orang yang cinta kepada rakyatnya. Jangan salah, pemimpin itu bukan presiden, bukan menteri, bukan RW RT aja. Kita keluarga termasuk pemimpin kepada anak-anak kita. Ngerti semua? Jadi anak kita, istri kita, rakyat kita. Kewajiban kita harus adil terhadap anak istri kita. Kewajiban pemerintah jelasnya orang tua, ya, di dalam keluarga 3. 1 namain, 2 mendidik adabnya, yang 3 menikahkan. Kita mah yang nggak diperintahkan oleh Allah kita pikirin siang malam, ya kan? Apa yang nggak diperintahkan kita pikirin? Ngasih rezeki. Kita beranggapan yang ngasih makan kita, bukan. Yang ngasih makan anak istri kita itu adalah Allah. Kita mah hanya bersyariat. Allah memberikan modal kepada kita, tenaga dan pikiran, skill, ilmu, itu hanya titipan untuk bersyariat. Hakikat nama yang ngasih rezeki adalah Allah. Jadi kewajiban kita orang tua terhadap anak ada berapa? 1 memberi nama, 2 memberi adab, memberi ilmunya, yang 3 menikah. Kasih nama, pendidik akhlak, adab, menikah. Idza wulida waladun falyuhsin ismahu. 1 kasih nama yang baik. Wa adabahu, dan mendidik tentang adabnya. Bukan wa alamahu, bukan mengajar, wa adabahu.
Setiap orang yang beradab pasti berilmu. Setiap orang yang berilmu belum tentu beradab. Wa idza balago fal yujawiju, apabila sudah dewasa nikahi. Enggak ada harus hasil itu. Bahkan kata Rasul, kata Allah, nahnu narzuqu, aku yang memberi rezeki. Jangan pula anak istri kita sendiri yang ngasih rezeki Allah. Alhamdulillah pada saat ini kita masih diberi rezeki yang banyak. Sebab rezeki yang paling besar ini ada di kampung, di majelis taklim. Alhamdulillah. Yang berapa sekarang? 6. Wasadisu arfa'ul sabra minal fuqara. Yang keenam, aku bakal mengangkat rasa sabar terhadap orang fakir. Dia kira semua rencananya, semua usahanya bakal menghasilkan, belum tentu. Modal kita udah cukup, tenaga kita kuat, ya, kita jualan yang bagus-bagus misalkan, kalau Allah nggak akan berikan keuntungan, pasti bakal rugi. Jadi semuanya adalah pemberian Allah. Kalau kita nggak sabar, dijadikan orang yang fuqara di sini, ya, orang yang butuh makan, belum tahu, belum ada persiapannya, itu disebut orang fakir. Orang fakir enggak ada persiapan buat makan hari ini, tapi dia tetap sabar kepada Allah. Nanti mah kata malaikat Jibril, orang fakir itu enggak sabar. Ya. Kadang-kadang orang fakir ini, ya, sampai-sampai nyari rezekinya, sampai meninggalkan ibadah, tandanya orang diangkat sabar. Karena semua jadi harus sabar. Nah, alhamdulillah di kampung kita mah kayaknya nggak ada yang berkorban. Sebab ada nggak orang di sini makan cuma sekali sehari? Rata-rata 2 kali. Tahu nggak apa berapa kali? Perintah Rasul, istagnu biginailah, carilah kekayaan Allah. Kata sahabat, wa huwa ya Rasulullah, apa itu yang disebut harus dicari kekayaan Allah? Kata Rasul, tidak beliau puasa ulailah, untuk makan pagi dan sore. Kalau kita udah bisa makan pagi sore, itu termasuk orang kaya. Jadi jangan sampai kita beras masih ada, duit masih punya, tapi ngaku-ngaku kita orang miskin. Masih perbut raskin. Kuyuhan gak malu beras orang miskin. Nggak ada. Orang ada tempelannya di kaca karena orang miskin semua. Itu teh warga miskin. Kali-kali ada pemerintah ngasih raskai ya. Raskai. Yang berapa sekarang? 7. Wasabi'u arba'u asyakhaya minal dunia. Yang ketujuh, aku bakal mengangkat rasa tenggang rasanya, enggak mau memberi, enggak mau sedekah, enggak mau berbagi dari orang kaya kepada orang yang membutuhkan. Kalau orang kaya udah enggak pemberi lagi kepada orang miskin, itu berarti malaikat Jibril udah turun yang beberapa kali? 7. Karena semua. Jadi kalau ada orang datang minta ke kita buat makan, jangan diusir, jangan di bahasa kita mah jangan diubuhin, kasih. Jadi kita sedekah ini bukan karena kita kaya. Kita sedekah ini karena kita merasakan kita sendiri kalau susah bagaimana. Ya kan? Posisi orang yang minta-minta kalau ada di kita bagaimana. Itu. Makanya insya Allah, ya, kalau kita berbagi kepada sama saudara yang membutuhkan, insya Allah kampung kita
masih diselamatkan. Amin. Yang berapa sekarang? 8. Wasaminu arfa'ul ilmu minal ulama. Ini yang kita ngeri. Ulama ilmunya bakal dicopot nih. Ilmunya banyak. Ya, pinter ilmunya. Pinter kitabnya Al-Quran apa hadisnya. Tafsirnya jatuh. Tapi makainya. Ya kan? Karena jangan pula manusia kita seperti kita manusia biasa wali masih tergoda oleh iblis. Jadi kita kalau berilmu itu bukan orang yang disebut berilmu, itu orang yang pintar ilmunya segala bisa. Yang orang berilmu itu dalam takrifnya al-ilmu al-alim man khasyallah. Orang alim itu orang yang takut kepada Allah. Tempat sendiri, tempat banyak orang, tempat gelap, tempat terang, itu hanya takut kepada Allah. Walau kana zamiman nador, walaupun keadaannya dipandang manusia hina. Itu orang yang takut ke Allah yang disebut orang jahil. Orang yang jahil man khasyallah. Man al-jahil adullah. Orang yang jahil itu adalah musuh Allah. Orang yang alim itu orang yang takut kepada Allah. Jadi jangan takut kepada selain Allah. Insya Allah mudah-mudahan niat kita hanya satu untuk mencari ridho Allah. Terutama kita mengagungkan junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi orang yang alim udah enggak manfaatkan ilmunya. Kenapa? Karena gara-gara ekonomi enggak sedikit. Ada penasihat Banyolan teman-teman humor. Anak-anak rumah, anak-anak ngaji gua pindahin ke orang lain. Mang kenapa? Ya, daripada anak aing dari gua ini aing kulingan tuh. Masya Allah. Karena apa? Karena manusiawi. Ya kalau bapaknya yang lapar bisa ditahan. Kalau anak yang lapar, Masya Allah. Nah, kita harus sabar. Makanya istimewa itu minta itu ada yang diwajibkan. Kalau kita nggak minta kira-kira bahaya kita, maka wajib kita minta. Ada semua. Tapi ada yang diharamkan. Bagaimana? Kalau kita masih ada buat makan hari ini, ya haram kita minta. Lalu salah satu keterangan hadis, sebagian hadis ada yang mengatakan, seandainya orang minta-minta sekarang ini benar, hancur dunia. Ajab Allah turun. Kenapa? Sedangkan Allah memberitakan wa amma sa'ila fala tanha. Ya. Adapun orang yang minta-minta jangan kamu hardik, jangan kamu usir. Kalaupun kita nggak beri, kita mohon maaf. Kalau memang benar dia mintanya buat kebutuhan makan, tapi ya sedikit zaman sekarang orang minta-minta bukan buat makan, tapi dijadikan terus artinya. Berapa sekarang? Yang ke-9 watasi'u arfa'ul Qur'an. Bakal diangkatkan Quran. Mana dari Quran? Dan sebagian ada seorang ulama, guru mengatakan bukannya Al-Qur'annya diangkatin naik, bukan. Maksudnya diangkatkan Quran teh, ya, udah enggak ada yang bisa baca lagi Quran, enggak mau belajar lagi Al-Quran. Sekarang kita contoh. Kita baca koran yang bertuliskan bahasa Inggris, kita ngerti nggak? Ya
bahasa Inggris masih bisa dibaca hurufnya ya. Kalau kita bahasanya bahasa Cina, kira-kira bisa mau baca? Bisa mau baca? Lagi Al-Quran seperti itu. Ini apa ini ya, bagaimana ya? Konon katanya di Sam anak-anak dikasih tahu lafaz Allah Maha Jalla, aku nggak tahu itu lafaz apa. Alhamdulillah di kampung kita mah anak-anak masih mau belajar karena orang tuanya cinta agama. Yang 10 yang kita khawatirkan, yang kita takutkan, yang 10 al-ashiru arfa'ul iman, bakal diangkat ke iman. Benjol tidak kita pakai sujud, tapi kalau mati nggak membawa iman, naudzubillah. Maka mudah-mudahan yang kita telah ilmu ditambahkan keimanan kita. Sesulit apapun kita hidup di dunia, mudah-mudahan kita bisa sabar. Apalagi kita menjadikan umat Kanjeng Nabi Muhammad, bukannya para nabi yang ngomong, Rasul bukan Rasul yang ngomong, tapi Allah. Kata Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Itu ada terusannya. Kuntum yang maknanya wa Muhammad tadi, aku menjadikan engkau sebagus-bagusnya umat. Kuntum khairum ukhrijat linnas, dikeluarkan di antara manusia. Yang paling mulia adalah umat Kanjeng Nabi Muhammad. Mana yang disebut bagus umat Kanjeng Nabi Muhammad? Yang ta'muruna bil ma'ruf, yang memerintahkan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Jadi kewajiban umat Kanjeng Nabi Muhammad harus memberikan kebaikan, mencegah kemungkaran. Itu bagian Ustaz, bukan seperti itu. Kita umat Kanjeng Nabi Muhammad harus memberitahu orang yang belum tahu. Kata semua. Insyaallah. Jadi alhamdulillah pada saat ini kita masih ngikut akan sunatullah, yaitu menjalankan salat ilmu. Nabi Musa pengen dijadikan umat Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa? Sebab Allah mewahyukan kepada Nabi Musa dalam salah satu keterangan, kalau Rasulullah SAW, Auhallahu la Musa Nabi Bani Israel, Allah telah mewahyukan kepada Nabi Bani Israel, annahu man laqiyani wa huwa jahada bi Ahmada adkhaltu jannah. Kata Allah, barang siapa orang yang bertemu nanti dengan aku, wa huwa, sedangkan orang itu jahada, membohongkan, enggak percaya kepada Kanjeng Nabi, enggak menjalankan perintah Kanjeng Nabi, sampai akhir hayatnya dia enggak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, adkhaltuhun nar, maka aku bakal memasukkan orang itu ke api neraka. Ngaji perintah siapa? Perintah Allah, perintah Rasulullah. Setiap perintah Rasulullah perintah Allah. Sebab Rasulullah enggak mungkin bicara kalau bukan wahyu dari Allah. Maka jangan sampai kita lebih 40 hari nggak duduk di majelis taklim yang tujuannya mencari kebenaran di dalam ibadah kita. Yang asalnya ibadah kita salah jadi benar. Di antaranya tadi, kalau kita masih diam-diaman sama saudara, kita harus bertobat, minta maaf, sebab kita gak termasuk sempurna umat Kanjeng Nabi kalau bukan kita
ngikutin perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Musa bertanya, bertanya Nabi Musa, ya Rabb, ya Tuhanku, waman Ahmad, siapa yang disebut Ahmad itu? Qala ma khalaqtu khalqan akrama alayya minhu. Kata Allah, hai Musa, tidak aku ciptakan khalqan akan satu makhluk akrama alayya yang aku lebih muliakan, munggu aku muliakan munggu aku minhu daripada itu Kanjeng Nabi Muhammad. Jelasnya Kanjeng Nabi Muhammad itu makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah. Kata itu ismau ma'a ismi, aku catatkan namanya itu Muhammad atau Ahmad bergandengan dengan nama aku, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku gandengkan itu nama Ahmad beserta nama aku fil arsy, di arash, qabla an akhluqas samawati wal ardh, sebelum diciptakan langit dan bumi, itu nama Kanjeng Nabi Muhammad sudah ada di aras, disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita bangga. Inna jannata muharramatun ala jami'i khalqi. Sesungguhnya surga ini diharamkan oleh Allah dimasuki oleh semua makhluk. Makhluk itu masuk surga haram hatta yadkhulaha, sebelum sehingga masuk ke dalam surga yaitu Nabi Muhammad wa ummatahu, dan umatnya. Jadi kita umat Kanjeng Nabi Muhammad yang terakhir masuk surga duluan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka mudah-mudahan kita dijadikan umat Kanjeng Nabi Muhammad itu ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terus kita jalankan sholat. Kalaupun ada yang bertanya, sholat dosa terus, ya itu nanti bakal ada timbangannya. Kita bukan malaikat. Kalau bisa kita sholat bisa mengurangi daripada maksiat. Ya, maksiat kita udah banyak dari sejak dulu, kita belum dapat hidayah. Kita enggak mau ya mengerjakan perintah Allah. Tapi alhamdulillah sekarang kita dapat hidayah. Ya, kalau kita terus jalankan seperti ini, insya Allah maka akhir hayat kita mudah-mudahan husnul khatimah, sehingga kita untung jadi Kanjeng Nabi Muhammad, jadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pesan ke Sayyidatul Aisyah. Kata Rasulullah, Aisyah, jangan kau tidur sebelum melaksanakan 4 macam. Jangan tidur sebelum mengerjakan 4 ya, hatta yang pertama khatam Quran. Yang kedua apa? Lupa lagi udah mana dia? 1 khatam. Kedua, aku memberikan syafaat kepada engkau dan para nabi yang lain. 1 khatam
khatam Quran. Kedua, mendapatkan syafaat dari para nabi. Yang ketiganya, umat Islam semuanya ridho kepada engkau. Yang keempatnya, jangan kau tidur sebelum kau menunaikan ibadah haji dan umroh. Satu apa? Dua, mendapatkan syafaat. Yang ketiga, umat Islam ridho. Yang keempatnya, haji dan umroh. Kemudian Rasulullah masuk untuk mengerjakan sholat. Kata Siti Aisyah, aku tetap di tempat tidurku. Wa baqitu ala firasyi. Aku tetap menunggu Rasulullah selesai sholat. Lama atamaha, begitu beres sholatnya Rasulullah langsung bertanya, ya Rasulullah, engkau memerintahkan kepadaku 4 macam tadi, 4 perkara, di mana aku bisa mengerjakan dengan waktu yang sebentar. Kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah tertawa. Hai Aisyah, jangan kau tidur sebelum engkau membaca Al-Quran, yaitu Qul huwallahu ahad salasan 3 kali. Mau tidur baca Qul 3 kali, pahalanya sama dengan hatam Quran. Membaca sholawat maka bakal mendapatkan syafaat. Dalam suatu keterangan mah ya, hatta tusolli alayya wa ala anbiya min ba'di, setelah aku. Jadi membaca sholawat kepadaku dan kepada para nabi sebelum aku. Jadi sholawatnya gimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Cukup kita sholawat apa saja sebelum tidur. Arti semua? Insyaallah. Yang ketiga, jangan tidur dulu sebelum umat Islam ridho kepada engkau. Apa? Berdoa, Allahumma firlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimin. Jangan kau tidur dulu sebelum menunaikan ibadah haji dan umroh yang keempat kali. Maka jangan tidur sebelum baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Masya Allah, gampang itu kita ngamalkan. Karena kita belum tahu, maka ogah. Belum dapat hidayah dari Allah, maka kita nggak baca. Qul berapa kali? 3. Mau tidur qul berapa kali? 3 kali. Terus salam berapa aja? Terus Allahumma firlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Yang keempatnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sebentar bulan yang insyaallah bulan yang akan datang ditanya lagi hafalannya. Jangan sampai kita lupa terus. Kembali lagi kepada pelajaran kita. Tadi rukun qalbi ada berapa? 3. Rukun qalbi ada berapa? Rukun qalbi ada berapa? 1, yaitu niat. Rukun qauli ada berapa? 5. Qauli itu ucapan. Rukun qauli ada berapa? 5. Qauli itu ucapan yang harus diucapkan di dalam sholat ada 1, 2, Fatihah 3, tahiyat 4, dalam tahiyat 5. Mana sih yang disebut tahiyat sampai asyhadu an la
illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, di dalam tahiyat kita perhatikan bukan cuma takbiratul ihram doang, bukan cuma Fatihah doang, tahiyat juga harus kita perhatikan. Ya, asyhadu alla ilaha illallah. Sinnya sin besar, jangan seenaknya saja. Balik kita ngelamun capek-capek doang salatnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus sholawat juga harus kita perhatikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai situ wajibnya. Wa ala ali sayyidina Muhammad hukumnya sunnah. Jadi dari at-tahiyatul wajibnya sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad di dalam tahiyat akhir, ya. Wa ala ali sayyidina Muhammad hukumnya sunnah. Itu harus terdengar dengan telinga kita sendiri. Jangan ngikutin orang yang apa itu sholatnya cuma diam. Menurut mazhab kita Imam Syafi'i ya harus kita mendengar ucapan kita yang lima. Arti semua. Insyaallah. Kalau menurut mazhab Imam Maliki memang kita wajib cuma mendengarkan doang, makruh membacanya. Tapi kan kita bukan mazhab Imam Maliki. Kalau kita cuma diam aja, nanti kita ngaku ke Imam Maliki nggak diterima, ngaku ke Imam Syafi'i nggak diterima, Imam Hambali nggak diterima. Kalau kita mau bermazhab harus paham semuanya. Kalau kita mazhab Imam Maliki, segala sesuatunya harus ngikutin mazhab Imam Maliki. Kalau kita bermazhab Imam Hambali, semuanya harus ikut aturan Imam Hambali. Kalau kita bermazhab Imam Syafi'i, harus mengikuti aturan Imam Syafi'i. Jangan dicampur aduk, disebut tawfik. Kata semua. Ya. Jadi harus kita dengerin dan kita perhatikan. Misalkan kita manusia, ya, di dalam bacaan salah, Bismillahirrahmanirrahim, ulangi lagi, bukan Bismillah, bis sambal. Minta sambal ada nggak? Ada nggak orang minta sambal? Sambal. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ya. Jangan kita nggak perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Besar. Tuh. Jadi harus kita dengerin Fatihah. Maksudnya apa? Kalau salah diulangi lagi. Ya. Harus benar baca Fatihahnya. Ya. Sama takbiratul ihram harus benar, Fatihah harus benar, tahiyat akhir harus benar, sholawat dalam tahiyat akhir memberi salam. Maka kita jangan putus belajar itu. Kalau kita belum paham, jangan malu bertanya. Malu bertanya sesat. Insyaallah. Jadi semua, Insyaallah. masih banyak ya, karena kita ya, pada saat ini dalam ilmu ya, yang penting walaupun sedikit juga masuk. Ya, walaupun sedikit masuk. Ya, jangan sampai kita enggak apa itu ada asarnya kaji itu. Jadi kembalikan lagi, malaikat Jibril turun enggak ke dunia setelah Rasulullah wafat? 10 kali turun. Ngambilin apa? Satu keberkahan. Satu apa? Keberkahan. Kedua, kasih sayang dari hamba, ya, dari hati hambanya. Yang ketiga, rasa cinta kepada sesama manusia dari hatinya. Yang keempat, rasa malu daripada seorang perempuan. Yang kelima, mengangkatkan adilnya daripada pemimpin.
Yang keenam, mengangkatkan sobarnya orang yang fakir. Nah, yang ketujuh, mengangkatkan orang kaya enggak mau memberi kepada orang yang miskin. Wasaminu yang ke-8, mengangkatkan ilmu dari orang alim, padahal dia ilmunya banyak tapi enggak menjalankan, enggak memberikan ilmunya, enggak dimanfaatkan ilmunya. Yang ke-9, bakal diangkatkan Al-Quran. Yang ke-10, bakal diangkatkan iman dari dunia. Maka mudah-mudahan kita pulang membawa iman Islam. Sebelum kita akhiri, kita bacakan surat Al-Fatihah. Dengan Fatihah ini mudah-mudahan jangan dulu dicabut nyawa kita sebelum dapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab salah satu keterangan hamba Allah umat Kanjeng Nabi Muhammad masuk surga itu dengan rahmat Allah, dengan ridho Allah, dengan syarat kuncinya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna harus kita ucapkan dengan lisan, yakini dengan hati, maknanya tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, dan kita kerjakan dengan perbuatan. Perintah Allah dan Rasulnya jangan ditinggalkan. Kalau kita belum bisa mengerjakan, akuin dosa. Kalau kita masih mengerjakan yang dilarang, akuin dosa. Jangan sampai kita pulang ke rahmatullah dalam keadaan berdosa. Alhamdulillah kita jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Selagi kita mati enggak musyrik kepada Allah, pasti surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh kepada Allah dan Rasulnya, dan dimudahkan urusan kita, baik urusan dunia dan akhirat. Sebab kerja kita, skill kita apapun hanya syariat, hakikat Allah annal quwwata lillahi jami'an. Mudah-mudahan kampung kita jangan sampai terjadi seperti di Palestina. Di Palestina saudara-saudara kita yang mendapatkan ujian dari Allah, kita doakan mudah-mudahan biar dimenangkan oleh Allah. Dihancurkan musuh-musuh Islam sehancur-hancurnya. Mudah-mudahan kita tidak mengalami apa yang dialami oleh Palestina. Dan orang tua kita yang sudah tiada tersenyum melihat kita duduk di majelis taklim, yang masih ada orang tua kita disehatkan jasmani dan rohaninya, juga mudah-mudahan menjadikan kita anak yang soleh yang berbakti kepada kedua orang tua. Al-Fatihah. Ya karena ya karena surat اللهم صل على محمد وعجله المنزل المقرب إنك يوم القيامة. اللهم صل على محمد الذي فيه صلاة ترزقنا بها من أهل التوفيق وتبلغنا بها إلى بيت عتيق وزيارة قبره وأبي بكر الصديق وعلى وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتحميدنا وتحصنا وضرنا تبني بسرنا ولا تدري بحجرنا لإلهنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا في الدنيا والآخرة ورزقا واسعا وعملا مقبولا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. اللهم وفقنا لصلاة الجماعة وأكرم الطاعات. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم أهلنا من
وسلم أولادنا وسلم أموالنا من هذه البلايا التي تنزل بها الجبل اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى اللهم أعز الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم انصر الإسلام اللهم انصر الإخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين وثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ودمر اليهود وأهلك الكفارة والمشركين وشدد سملهم آمين اللهم يا منزل الكتاب اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا طيبا ببركة عظيما وشفاء وطهرنا صغيرنا كان بسودينا والله وارزقهم يا شرجي اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مبرور يا سيدي وبر يا رب العالمين آمين يا جزا الله الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه سبحان ربك آمين يا الله. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله موفق إلى قول الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته